channel aku, Windy Rahmawati. Kali ini kita akan bahas mengenai lika-liku kehidupan tingkat akhir. Wow, pembahasan yang menurut aku sendiri tuh ya lumayan ya menguras emosi yang lebay. Tapi enggak, sebelum kamu nonton video ini jangan lupa subscribe channel ini. Jika dilalui dengan sabar, dilalui dengan ikhlas, dilalui dengan bahagia, tingkat akhir itu menyenangkan. So, pertama, tingkat akhir itu pasti akan memburu dosen pembimbing. Bener ya? Nah, memburu dosen pembimbing itu bukan berarti memburu bagaimana ya, tapi akan ada mahasiswa yang mendapatkan dosen pembimbing yang ya susah dihubungin, atau misalnya mau hubungin malu, atau misalnya kita udah menunggu lama dosennya nggak jadi dan sebagainya. Tapi teman-teman wajib ketahui bahwa ini adalah salah satu ujian yang teman-teman harus banget laluin banget gitu kan. Tapi nggak semua dosen seperti itu juga, dan kita harus belajar sabar juga gitu. Ada kok dosen yang memang mungkin teman-teman dapat dosen yang gampang banget dihubungin, baik banget, malah nanyain gimana skripsi, gimana apa sih permasalahannya, dapat enggak, atau gimana, kapan sidangnya, seperti apa, seperti ya layaknya benar-benar peduli gitu pada kita. Tapi di sisi lain ada yang mendapatkan malah sebaliknya. Namun teman-teman harus pahami di sini bahwa tingkat akhir memang memiliki kesamaan. Diketahui bahwa teman-teman itu harus sadar, dosen itu adalah guru kita, dosen itu adalah orang tua kita di sekolah, orang tua kita di kampus. Jadi jangan menganggap dosen itu gini enggak, tapi dosen itu benar-benar orang tua kita di di kampus gitu. Jangan beranggapan kalau misalnya itu sekedar dosen gitu, enggak, tapi dosen itu orang tua kita di kampus, sama halnya orang tua kita. Jadi jangan takut untuk menghadapinya, santai saja, kasih hormat, menghargai gitu. Nah, itu salah satu quotes pesan dari orang tua aku sendiri gitu. Jadi guru atau siapapun itu, dosen itu merupakan orang tua kita. Jadi jangan takut untuk menghadapinya. Teman harus sabar menghadapi teman-teman kita sendiri. Itu sih menurut menghadapi teman-teman sendiri itu gimana ya. Jadi kan ada yang teman tuh panas-panasin, ada yang udah kemana gitu kan, ada yang udah beres bab sekian, sedangkan misalnya kita masih stuck di sini, masih stuck di judul, belum di ACC atau apa. Wah, banyak banget rintangannya. Tapi teman-teman itu benar-benar harus sabar gitu. Tapi sabar di sini jangan ya udahlah, belum di ACC, nanti aja, gampang, belum di ACC, udah aja gitu terus alasannya. Nah, itu bukan jalan solusi terbaik. Tapi ketika belum di ACC ini, teman-teman juga harus banyak belajar kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Nah, salah satunya jika ini belum judulnya itu belum di ACC, jadi teman-teman harus persiapan dengan judul yang lain seperti itu. Nah, dengan persiapan ini teman-teman juga mengasah kembali, buka buku lagi, buka penelitian terdahulu lagi, dan secara tidak langsung teman-teman itu menambah wawasan teman-teman sendiri. Jadi nanti jika ada permasalahan deskripsi kita itu gak kelebokan harus gimana-gimana, karena kita pernah belajar kemarin, pernah baca nih tentang ini, buka lagi. Nah gitu. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Jangan sampai kesulitan itu sendiri itu dijadikan alasan kalau teman-teman ya udah berhenti aja gitu, tunggu dulu. Nah, dari menunggu ini baiknya tingkat akhir itu mengisi dengan hal-hal yang memang lebih bermanfaat gitu. Dan kita nggak pernah tahu bahwa apa sih yang akan kita butuhkan untuk kedepannya. Nah, makanya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan kemudahan inilah yang menjadi kesempatan kita untuk menambah wawasan itu sendiri gitu teman-teman. Nah,
Yang selanjutnya menurut aku pribadi di tingkat akhir itu lika-likunya itu ketika melihat teman-temanku sudah terus dapat kerjaan, terus kayak oh ini udah punya kerjaan nih, dia mah enak punya channel dari orang tuanya lah, aku kenalannya atau siapanya gitu, atau misalnya memang ya udah ya dia mau S2 gitu atau gimana. Tapi teman-teman di sini patut apa ya, bersyukur dan berhusnuzon menurut aku. Kenapa? Setiap orang itu punya jalannya masing-masing, setiap orang itu punya waktunya masing-masing gitu, setiap orang itu punya targetannya masing-masing. Jadi teman-teman gak usah risau, gak usah risih juga dengan keadaan teman-teman. Jadi fokus sama diri sendiri gitu, gak harus melihat orang lain, karena setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Gak ada yang sama dalam satu waktu, enggak kamu dan teman-teman kamu itu semuanya sama gitu, enggak bakalan, karena Allah udah mengaturnya sedemikian rupa bahwa setiap orang itu punya waktunya masing-masing gitu, dengan targetannya masing-masing. Dan kamu pun jangan sampai bersedih hati, berkecil hati bahwa kamu belum punya apa-apa, kalau apa sih bisnis belum punya, kerjaan pun yang nggak tahu gitu, nggak punya channel atau gimana. Tapi dari sisi lain teman-teman itu harus bisa mengusahakan hal itu, sesuatu yang untuk kita itu tidak akan melewatkan kita gitu. Jadi bagi kalian yang tingkat akhir, yang ingin cepat-cepat lulus karena ada alasan orang tua lah, atau yang tidak ingin bayar UKT lagi lah, atau misalnya teman-teman itu diburu-buru nikah lah atau gimana, jadi teman-teman itu bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin gitu, baik mau cepat-cepat atau tidak cepat-cepat juga, tapi teman-teman harus memaksimalkan waktunya gitu, jangan sampai waktu ini terbuang percuma. Sekian yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.